Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahar minar rahmani bal hum an zikri rabbihim mu'ridun am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna yushabun. Sadaqallahu azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 41-42, Kul may yakla'ukum, katakanlah siapa yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan pada waktu siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih, tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka. Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami. Jadi ayat ini Bapak Ibu jamaah mulia berbicara tentang Al-Mani. Al-Mani adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencegah. Orang-orang kafir mereka itu berlindung bukan kepada Allah, tapi dia berlindung kepada sesuatu hal yang buat mereka syirik. Ada yang berlindung dengan patung, ada yang berlindung dengan anak sapi, dan ada yang berlindung selain dari Allah. Sementara dalam Al-Quranul Karim tidak ada satu pun tempat berlindung kecuali berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Mani, Bapak Ibu jamaah mulia, adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencegah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencegah. Jadi perkataan Al-Mani berasal dari kata mim, nun dan ain yang maknanya berkenaan dengan lawan dari kata memberi berdasarkan pengertian lahir dan makna, yaitu mencegah, menghalangi. Jadi Bapak Ibu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mencegah, menghalangi hambanya dari siksaan. Makanya diawali oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk melalui Al-Qur'anul Karim. Ketika orang berpedoman dengan Al-Qur'anul Karim, inilah salah satu cara Allah untuk mencegah manusia supaya tidak terjerumus kepada jurang kebinasaan. Ketika orang berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, ini adalah salah satu benteng pertahanan diri, mencegah seseorang untuk tidak melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ini Al-Mani. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu apa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam Al-Mani, Allah yang Maha mencegah ini? Tentunya kita juga mencegah seluruh anggota tubuh kita untuk tidak terjerumus kepada jurang kebinasaan. Nah, salah satu contoh Bapak Ibu yang mulia, kita mencegah lidah kita supaya lidah ini tidak menyakiti orang. Kita cegah lidah kita untuk tidak melakukan sebuah kebohongan. Kita cegah lidah ini untuk tidak selalu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Maka ini adalah belajar dari Al-Mani.
Maka dari itu ibu dan bapak yang mulia, ibarat orang Minang ya. Minang mengatakan ada namanya kata mendaki, ada kata mendatar, ada kata menurun, ada kata melereng. Nah ternyata bapak ibu yang mulia, adat bersandikan sarak, sarak bersandi kitabullah. Sarak mengatur, adat memakai, alam takambang jadi guru. Apa maknanya? Maknanya kata mendaki adalah bagaimana lisan ini berbicara kepada orang yang lebih tua. Baca ronya lidah gitu supaya hormat memuliakan orang yang lebih tua. Itu namanya kata mendaki. Apa yang dimaksud kata mendatar? Ketika kita berbicara dengan orang yang sebaya dengan kita. Gimana cara supaya santun, tidak menyakiti hati satu sama lain? Makanya adat Minangkabau merumuskan ini. Ketika awak berbicara dengan kawan yang semogadang, tentu kita sesuaikan ukur pembicaraan dengan kanu kita semogadang. Jadi bapak ibu yang mulia, ada pula kata menurun. Kata menurun adalah bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih kecil. Walaupun ini anak kita, tapi terus tetap kita muliakan. Inilah kata menurun. Insya Allah ketika kita jaga kata menurun ini, kita cegah lidah ini untuk tidak menyakiti di saat kata menurun. Artinya ketika kita berbicara kepada anak kecil, menyenangkan bagi mereka. Sehingga ketika mereka sudah besar nanti, akan menjadi semua memori dalam kepalanya. Saya dulu senang dengan kakek itu, saya dulu senang dengan nenek itu. Kenapa? Ketika dia bertanya, membicarakan sesuatu, dia luar biasa santunnya. Walaupun di masa itu saya kecil, tetapi luar biasa, dia memiliki kasih sayang yang luar biasa. Inilah kata menurun. Kemudian kata melereng itu apa? Bagaimana kita berbicara dengan besan. Kita berbicara dengan sumando, suami kakak ataupun suami adik dan segala macam. Itu kata melereng. Bagaimana caranya? Supaya benar hati-hati betul. Karena ini lereng. Andai kata kita salah bicara, kita bisa jadi terjerumus ke sebuah jurang yang begitu dalam. Jadi kalau kita berbicara dengan seorang semenda ataupun semando bahasa Minangnya, tentu kita berbicara sangat hati-hati. Berarti ini dinamakan termasuk mencegah lidah, mencegah perkataan untuk tidak menyakiti orang lain. Inilah salah satu bentuk. Jadi insya Allah Bapak Ibu mulia, ketika kita indahkan ungkapan-ungkapan ataupun tambu adat Minangkabau, adat bersandikan sarak ini luar biasa. Kenapa? Berarti teras awalnya adalah sarak. Apa itu syarak? Syarak adalah kumpulan hukum-hukum Islam. Apa panduannya? Al-Quran. Apa panduannya? Hadis. Makanya bisa dikatakan ketika sarak mengata, sarak berbicara, adat memakai, alam takambang jadi guru. Dia artinya apa yang dikatakan oleh sarak inilah merupakan sebuah acuan dalam adat Minangkabau. Makanya berfalsafahkan adat Basandi sarak. Jadi Bapak Ibu yang mulia, insya Allah berarti apa maknanya? Orang Minang ini dia berupaya untuk senantiasa menjaga lidah, apalagi berkata dengan 4 macam tadi. Dan ini Bapak Ibu mulia bukan hanya bisa dipakai oleh orang Minang, seluruh umat Islam. Tetapi falsafah ini memang dikaji di adat Minangkabau. Tetapi semua orang mempunyai hak yang sama untuk mencegah diri, mencegah lidah supaya tidak menyakiti orang lain. Makanya Bapak Ibu mulia, ada pada suatu waktu salah seorang sahabat Nabi nama Umar, sahabat Rasul, mohon maaf Bapak saya lupa namanya. Apa kata beliau kepada Nabi? Ya Rasulullah, apa kunci kebahagiaan? Nah, Rasul memberikan jawaban, amsik alaika lisanaka. Uqbah bin Amir nama sahabat ini. Jadi Uqbah bin Amir ini adalah sahabat yang mahir ilmu faraid. Kalau membagi harta warisan, beliaulah orang yang paling hebat di masa itu. Nah, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa kunci kebahagiaan? Maka Rasul memberikan jawaban, amsik alaika lisanaka. Ketika engkau bisa memelihara, menjaga, mencegah lidahmu dari sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain, maka kamu akan bahagia.
Nah, kalau kita hubungkan Bapak Ibu, apa kira-kira hubungan bahagia dengan menjaga lisan ini? Ternyata lisan ini adalah sesuatu yang bisa membuat orang lain senang dan juga bisa membuat orang lain sakit. Wa qad yurjali jarhu sayfu bu'u an bahrul lisani. Kata orang Arab, ketika kita luka disebabkan oleh pisau, masih ada harapan sembuh. Tetapi jika luka disebabkan oleh lidah, kemana obat hendak dicari. Jadi ketika orang-orang bisa mencegah, menjaga lisannya dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, berarti mereka akan bahagia. Makanya Uqbah bin Amir mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, Rasul memberikan jawaban, amsik alaika lisanaka, pelihara tutur katamu. Insya Allah itu menyenangkan. Makanya yang dipakai tadi adalah kita berbicara sesuai dengan objek lawan bicara kita itu siapa. Inilah salah satu yang terpenting yang kita belajar dari Al-Manik. Kemudian kata Rasulullah kepada Uqbah bin Amir, ya Uqbah bin Amir, kunci yang kedua adalah wal yasaka baitak, ketika kamu memiliki rumah yang lapang. Jadi hadis ini tak bisa kita pahami secara tekstual, Bapak Ibu yang mulia. Yang dimaksud rumah yang lapang di sini adalah tergantung hati si penghuni rumah. Kalau ada rumah gadang tapi tidak pernah terwujud sebuah kenyamanan, tidak juga bahagia. Tapi ada orang rumahnya biasa-biasa, memang ketek rumahnya, tetapi di situ terwujud sebuah kedamaian, kebahagiaan. Mengapa? Tergantung sejauh mana kita melakukan perintah Allah. Besar pun rumah kita, tapi jarang baca Quran di rumah itu. Besar pun rumah kita, jarang kita manfaatkan untuk melakukan solat sunnah paling tidak. Ada tahajud, ada duha. Di saat rumah tidak disinar dengan ibadah, maka meskipun ukurannya lapang, tetapi tidak terdapat sebuah kenyamanan di dalamnya. Pasti akan dihadapi oleh berbagai macam bentuk masalah-masalah yang rumit. Tetapi ketika orang bisa mendapatkan, menjadikan hatinya ini lapang, insya Allah mereka akan bahagia. Tapi rumahlah gadang, hatinya lapang, itu yang paling hebat. Ibu, Pak, itu yang paling mantap. Rumahnya besar, bangun oke, kemudian di rumah itu terwujud sebuah kenyamanan, kedamaian. Semakin hari, semakin hari ataupun semakin tua, semakin memiliki kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang mulia, maka dari itu kita mencoba mencegah lidah ini supaya tidak menyakiti hati orang lain, terutama adalah orang-orang yang terdekat bagi kita. Mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin saudara-saudara kita. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencegah lidah. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk membuat manajemen terbaik terhadap lidah ini. Kita kelola lidah ini. Kenapa? Lidah yang begitu lembut dan lentur, memang manfaatnya luar biasa. Apa manfaatnya? Andai kata lidah tidak ada, Ustadz Gendrianto tak bisa berceramah. Andai kata lidah tidak ada, tidak ada sesuatu yang bisa mengantarkan makanan. Ketika kita kunyah makanan itu, inyo akan terpendam di mulut ketika lidah tidak ada. Lidahlah yang mengantarkan ke dalam. Tapi jika lidah ini kita kelola dengan baik, insya Allah mudah-mudahan kita akan bahagia. Nah, inilah salah satu pelajaran Bapak Ibu jamaah yang mulia yang bisa kita ambil dari Al-Mani. Nah, kemudian apa yang mesti kita lakukan? Yang kedua adalah berdoa agar tercegah dari hal-hal yang tidak diharapkan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi doa ini jangan kita tinggalkan Bapak Ibu ini. Doa ini adalah kekuatan ibadah. Ada orang yang tak mau berdoa berarti sombong. Kenapa? Mereka yakin segala sesuatu yang mereka lakukan itu adalah hasil usaha dan hak prerogatifnya. Padahal tidak. Itu adalah semuanya titipan Allah SWT. Maka itu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan kekhusyukan salat ya Allah. Ya Allah, berikanlah sakinah di hati ini ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami di jalan-jalan yang benar ini ya Rabbi. Ya Allah, selalu hadirkan kami di Masjid Baitur Rahman ini ya Allah sampai maut memisahkan kami ya Rabbi. Ini luar biasa.
Kita saling berdoa dan juga kita doakan Bapak Ibu mulia orang-orang yang sudah mendahului, orang-orang yang sudah meninggal yang dulu merupakan jamaah kita. Setiap selesai sholat kita sisipkan doa untuk mereka. Karena insya Allah ketika nanti kita berada di alam barzah, kita juga dikirimkan doa-doa yang terbaik oleh saudara-saudara kita. Kenapa? Kerinduan satu sama lain, saudara dengan saudara itu akan terwujud sampai penghujung kiamat nanti. Bahkan menurut riwayat, ketika ada jemaah, mana si fulan ya kok tidak masuk dia ke dalam surga. Jemaah yang lain panik memikirkan di manalah jemaah yang ini. Biasanya kami sama-sama ke masjid. Kami biasanya sama-sama majelis ilmu. Sekarang tak nampak. Tapi insya Allah mudah-mudahan jamaah yang hadir semoga kita dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita terlihat nanti ini bapak ini ibu-ibu ini semua gerakan bantu tetangga, ini luar biasa pengurus kita majelis ilmu insya Allah. Mudah-mudahan kita bahu membahu untuk senantiasa menuju ke menuju kebaikan. Jadi kita saling mencegah, termasuk kami Bu Pak. Kami para ustadz ini tantangannya luar biasa. Ustadz bukanlah orang yang serba mahir. Ustadz adalah orang yang sudah sempurna imannya, tidak. Tetapi yang terpenting adalah watawasau bil haq. Ketika ada kesalahan kami para ustadz ini, ibu dan bapak sampaikan sesuatu itu. Jangan biarkan kami ketika kami terjerumus lari dari garis yang sudah ditetapkan. Inilah tugas jemaah. Jadi indahnya dakwah itu Bapak Ibu mulia, kita punya juri banyak. Makanya alhamdulillah saya berusaha untuk istiqamah. Semenjak saya menyampaikan kajian kemarin, malaikat masuk ke dalam masjid berpakaian putih. Semenjak itu saya usahakanlah putih, walaupun tidak seputih yang Bapak pakai. Insya Allah inilah salah satu mencegah. Nah kemudian Bapak Ibu mulia, ketika di jalan misalnya ada sesuatu yang tidak pas, siapapun gurunya, siapapun ustadznya, sampaikan, bimbing dan ajak kami kepada kebenaran. Kenapa? Karena kami adalah juga termasuk seperti orang-orang lain. Inilah gunanya kita watawasau bil haq. Bukan hanya sekedar kita menyampaikan, kemudian kita mengajak, tapi justru kita juga mesti diajak. Banyak juga kami yang terjerumus ke berbagai macam bentuk maksiat. Kenapa? Karena mungkin barangkali kami belum mampu untuk mencegah diri. Justru itu jamaah-jamaah juga membantu supaya para ustadz itu tidak terjerumus pada jurang kebinasaan. Nah yang terakhir Bapak Ibu mulia adalah mencegah diri dari berbagai perbuatan maksiat. Mencegah, kemudian kita punya metode yang luar biasa untuk mengajak orang. Untuk mencegah orang ataupun mengajak orang pada kebaikan ada 3 cara. Yang pertama, mau'izah. Apa itu mau'izah? Ajak orang dengan cara yang lembut, ajak orang dengan cara yang santun. Insya Allah mudah-mudahan mereka akan simpati. Kemudian yang kedua adalah hikmah. Hikmah itu apa? Kebijaksanaan. Kita sesuaikan objek bicara kita. Kita sesuaikan cara untuk mengajak mereka itu dari mana. Inilah salah satu yang bisa kita ambil Bapak Ibu mulia. Kenapa? Ketika kita tahu objek bicara kita, insya Allah menyampaikan pesan itu lebih mudah. Sama anak kecil, misalnya ada anak kecil umurnya 5 tahun, dia ge nasi bungkui, dia ge permen 2 buah. Akhir-akhirnya butuh yang mabuk. Dia ge permen, dia ge nasi bungkui. Inyo ambia permen. Kenapa? Itu merupakan sebuah kebutuhannya. Jadi orang yang metode hikmah menyampaikan sesuatu itu kepada objek bicara itu, sampaikan dengan santun. Jangan kita main-main tunjuk, main menyalahkan, apalagi mempermalukan orang di depan umum. Itu tidak hikmah itu. Ketika ada sesuatu yang mesti kita sampaikan, ajak dia berunding. Ini metode hikmah. Kemudian yang terakhir mujadalah. Mujadalah itu berdiskusi, kita musyawarah. Ada sesuatu hal mungkin barangkali yang menjadi landasan pertanyaan, kemudian kita beda secara bersama. Begitulah indahnya Islam itu. Berarti metode mengajak dan mencegah orang dari berbagai macam bentuk sesuatu yang dilarang oleh Allah, ada itu metode khusus cara untuk mengajak. Bukan sembarang ajak. Ternyata begitulah indahnya Islam itu. Jadi Bapak Ibu yang mulia,
Inilah pelajaran kita di subuh ini, Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencegah. Jadi maka dari itu kita mencoba mencegah, memelihara seluruh anggota tubuh kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita saling mendakwahkan satu sama lain. Mendakwahi satu sama lain, mengajak satu sama lain. Kemudian mencegah dari sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan yang terakhir adalah kita mencoba mengajak saudara kita menyampaikan sesuatu dengan cara-cara yang khusus sehingga orang itu simpati. Inilah metodenya tadi. Cara berdakwah itu tidak harus keras lantang, tidak harus kita menjerumuskan orang, tidak langsung mengatakan kamu sesat, kamu kafir. Itu tidak metode dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak berpanduan kepada Al-Quran. Kenapa? Inilah 3 cara berdakwah yang sudah disampaikan oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Kemudian mujadalah. Jadi inilah satu cara. Jadi kita sampaikan, andai kata ada kawan kita yang ekstrim menyampaikan dakwah ini, ada sesuatu yang tidak dia suka, dia langsung lantang mengatakan, bahkan dia mencaci objek bicaranya, dia kemudian bahkan berani mengatakan orang ini, oh kamu sesat, kamu kafir. Ini bukan cara dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu kita rangkul, kita sampaikan kepada mereka, kita coba ajak diskusi. Andai kata mereka tidak berdiskusi, ya sudah. Karena Islam tidak mengajarkan debat, Islam mengajarkan musyawarah. Sesuatu hal kita musyawarahkan, kenapa begini, apa solusinya. Tapi kalau debat, itu adalah kalau dia suka berdebat tidak solusi, sama dengan orang-orang Bani Israel yang tersesat di masa lalu. Kalau ada orang yang suka berdebat tetapi mereka tidak mau musyawarah, berarti mereka termasuk barisan orang-orang yang ekstrim di masa lalu. Sementara Islam mengajarkan ambil rambut itu bagaimana supaya tepung ini tidak terbuang. Tapuang tidak tumpah, rambutnya tak bau. Demikianlah mudah-mudahan Bapak Ibu mulia, semoga